Oke, shalom semuanya. Ya, perkenalkan saya Susana Setiawan, ini Pendeta Hengki Setiawan ya. Kami ini keluarga kami ya. Yang paling sana itu anak saya yang paling besar, umur 31 tahun ini, belum married ya. Terus yang anak saya laki-laki satu-satunya itu udah nikah umur 30 ya, sama istrinya di samping. Kemudian yang paling kecil itu Stefandi umur 25. Sekarang lagi di Korea, lagi studi. Terima kasih untuk kesempatan saya bisa berbagi kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Ya, bicara soal kasih yang tidak pernah padam, gitu ya. Aduh, kayaknya ini abstrak, apa ya? Kayaknya mustahil gitu ya. Ada nggak sih yang kasih yang nggak pernah padam gitu ya? Temanya berat banget gitu. Ya kalau sudah sekian lama ya menikah, Bapak Ibu pastilah ya namanya ngalamin masa-masa di mana gitu ya. Kayaknya bukannya cinta gitu ya. Nah, ada orang yang bilang begini, setelah sekian lama nikah, kayaknya udah kayak temen katanya ya. Temen, suami istri kayak temen. Teman makan, teman ngobrol, teman jalan, ya toh, teman tidur gitu. Ya. Ada yang waktu ditanya suami istri, jadi gimana kamu sama suami? Ya sekarang biasa aja gitu ya, biasa aja. Jadi malah ada yang bilang kayak orang asing. Karena ya lu gua aja. Lu ngerjain pekerjaan kamu, aku juga ngerjain pekerjaan aku gitu ya. Yang penting udah jangan ribut, capek udah ribut gitu. Jadi ya udah masing-masing aja ya. Bahkan ada yang lihat pasangannya itu jadi musuh. Ya, setiap kali ngomong sedikit langsung berantem gitu ya. Bahas apa awal-awalnya baik terus tiba-tiba jadi berantem gitu. Tidak ada hari tanpa berantem. Entah berantem kecil atau berantem besar gitu. Ya. Bahkan mungkin ada pasangan suami istri yang bahkan sudah usia 50 tahun ke atas, udah rencana, udah ini waktunya saya pisah. Ya, sekarang lagi tren namanya grey divorce. Artinya berpisah, bercerai justru di usia udah tua. 60 ke atas malahan, ngapain gitu loh ya. Tapi ya itu karena mereka merasa udah nggak tahan lagi. Ya, anak-anak toh sudah besar, dulu waktu anak-anak masih kecil ya udah ditahanin gitu. Tapi sekarang sudah anak-anak sudah besar, udah nggak ada tanggungan, udah nggak ada udah nggak ada beban. Ya udah saya mau happy, saya pengen happy, ya udah saya berhak untuk happy, saya pengen cari bahagia di luar sana. Oke, nah seperti itu. Ya saya nggak tahu kondisi hubungan Bapak Ibu dengan pasangan itu seperti apa, ya? Nggak tahu udah tahap seperti apa. Nah sebetulnya kalau kita lihat di dalam Alkitab, sebetulnya Tuhan itu banyak sekali memberikan peringatan ya bahwa kasih itu bisa menjadi dingin. Nah, saya percaya setiap kita pasti waktu nikah karena cinta kan ya. Ada yang di sini kayak Siti Nurbaya dulu dijodoh-jodohin, ada? Enggak ya, kebanyakan milih sendiri kan? Ya, pilih sendiri. Nah, saudara, awal-awalnya kita menikah karena cinta, ya. Tetapi saudara, Tuhan juga sudah mengingatkan gitu loh di dalam firman-Nya, misalnya di dalam Matius 24 ayat 12 ya, bahwa kasih itu bisa jadi dingin. Ya. Kemudian di Wahyu pasal 2 ayat 4 ya, kasih itu bisa jadi padam. Ya, kasih itu bisa jadi kamu meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Kasih itu bisa ditinggalkan gitu. Bahkan cinta itu bisa tiba-tiba berubah jadi benci. Ya, kisahnya Amnon dan Tamar.
ketika mereka jatuh cinta, Amnon tuh jatuh cinta sampai begitu mati-matian, tapi setelah dapat malah jadi benci. Ya. Nah, saudara, kalau kita membaca di dalam Kidung Agung 8 ayat 7 dikatakan karena cinta itu kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya apa namanya? Nyalanya adalah api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Ya, saudara, inilah yang jadi keinginannya Tuhan. Bahwa cinta pasangan suami istri itu harusnya tetap ada, bahkan makin berkobar. Ya. Makin hangat, makin menyala-nyala seperti api. Itu sebabnya firman Tuhan juga banyak selain memperingatkan bahwa kasih itu bisa jadi dingin kalau dibiarin, ya. Kasih itu bisa jadi padam, bahkan bisa berubah jadi benci. Itu karena apa? Karena kita sebagai pasangan suami istri tidak menjaganya, tidak merawatnya, tidak menumbuhkan kasih itu. Ya. Secara natural, ya, kasih itu bisa jadi dingin kalau dibiarin, ya. Kasih itu bisa jadi padam, bahkan bisa berubah jadi benci kalau kita enggak menjaganya. Kalau kita enggak lakukan apa yang Tuhan minta di dalam firman Tuhan. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus 14 ayat 1, ya, menutup tentang kasih 1 Korintus 13, kasih itu ini, kasih itu ini, itu dan ya. Itu dikatakan 1 Korintus 14 ayat 1 dikatakan apa? Kejarlah kasih. Ya, apa artinya mengejar? Bapak Ibu pernah kecopetan terus ngejar pencopetnya? Gimana ngejarnya coba? Nggak mungkin, gitu pelan-pelan enggak ya. Pasti kejar sekuat tenaga kan. Ya, apalagi kalau kita kejar ketinggalan kereta gitu ya, ketinggalan pesawat. Kita pasti ngebut gitu ya. Itu namanya kejar. Artinya berusaha semaksimal mungkin gitu ya, dengan sekuat tenaga gitu. Nah, kasih di dalam pasangan suami istri juga harus gitu. Diusahakan kita mengejar kasih gitu. Ya. Dan di dalam Ibrani 13 ayat 1 juga dikatakan kita mesti memelihara kasih itu. Karena memang naturnya kasih itu bisa menjadi dingin. Kasih itu bisa menjadi padam. Ya. Nah, saudara, kalau hari-hari ini Bapak Ibu, ya, saya sama pasangan saya udah biasa-biasa aja tuh. Nah, itu berarti ada masalah. Berarti kita belum mentaati apa yang Tuhan suruh kepada kita, yaitu kita mengejar kasih itu. Ya, apalagi kalau sudah sekian lama terjadi dan memang ya di rumah kayak orang asing gitu ya, walaupun masih serumah ya, tapi udah masing-masing. Saudara, yuk kita sama-sama benahi. Amin. Coba bilang sama sebelahnya ya. Sebelahnya coba dilihat wajahnya ya. Yuk kita benahin ya. Lihat udah sebel nih lihat wajahnya nih. Ya, lihat wajahnya aja udah seger gitu ya. Coba lihat pasangannya. Loh, banyak yang kepengen sukanya lihat pasangan orang lain. Ya. Nah, saudara, sebetulnya kenapa ya? Oke, kenapa sih kok kita kasih itu menjadi dingin ya? Dibandingkan dulu waktu pacaran kok nggak gitu ya? Kadang-kadang waktu kita sama suami istri tuh kalau berantem, dulu aja ya kamu gitu kan, dulu aja ya. Kita kayaknya nggak bosen-bosen gitu ngobrol sama pasangan kita. Kita nggak bosen-bosen gitu untuk ketemu gitu ya. Kita nggak bosen-bosen gitu ya. Karena memang dulu waktu kita pacaran kita itu masih menggunakan kasih cinta romantis. Ya, romantisme. Nah, itu yang kita gunakan buat pacar kita. Cinta romantisme itu
penuh dengan toleransi. Ya, telat dikit nggak apa-apa. Ya, kalau salah dikit nggak apa-apa. Ya, toleransinya banyak banget gitu. Bahkan kadang-kadang kesalahan yang fatal dari pasangan kita pun nggak apa-apa. Ya, dulu waktu saya sama suami saya sebelum menikah tuh mami mertua saya bilang, hati-hati ya sama QQ ini. Dia jarang sekali marah. Tapi kalau marah itu kayak macan baru bangun tidur. Saya waktu itu, oh nggak apa-apa. Ya, akhirnya nekat juga nikah gitu. Ya. Nah, saudara, dan akhirnya benar kejadian setelah nikah. Ya, ternyata benar-benar kalau marah itu seperti macan yang baru bangun tidur. Nah, saudara, Gary Thomas di dalam Sacred Marriage bilang gini, cinta yang romantis itu tidaklah elastis. Direntangkan sedikit saja akan segera terputus habis. Ya, ini cinta waktu pacaran, kemudian dibawa ke dalam pernikahan, nggak elastis lagi. Ya, tiba-tiba toleransi itu hilang. Ya, direntangkan dikit udah cerai aja, apalagi zaman sekarang. Ya, pasangan-pasangan muda cukup merasa percaya diri untuk udah selesai aja. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mesti taati apa yang Tuhan firmankan kepada kita bahwa cinta itu perlu dirawat, perlu dipelihara, bahkan perlu dipupuk supaya bertumbuh. Kita perlu membangun cinta yang lebih kuat daripada sekedar cinta asmara. Ya. Saudara, mustahil kita mengasihi pasangan kita yang sudah kita nikahi itu dengan cinta asmara. Ya, karena cinta asmara berakhir waktu kita masuk dalam pernikahan. Karena di dalam pernikahanlah kita melihat realitas yang sesungguhnya. Ya, teman saya bilang waktu pacaran kita cuman kenal pasangan kita cuman 20%. Itu maksimal. Setelah itu dicicil di pernikahan. Bahkan sampai kita sudah puluhan tahun menikah pun gue baru tahu ternyata dia begitu. Nah, seperti itu ya. Jadi itu sebabnya kita butuh apa? Butuh Tuhan. Ya, kita nggak mungkin membangun kasih dengan kekuatan kita sendiri, karena sebetulnya kita adalah orang yang berdosa. Ya, kita nggak punya kasih yang cukup untuk bisa mengasihi pasangan kita dengan kondisi yang kita tahu segala kekurangan, kesalahan, ya bahkan dosanya dia. Makanya kita perlu Tuhan. Ya, itu sebabnya saudara kita perlu membangun kasih supaya tidak padam. Kasih seperti apa yang kita mesti bangun? Yaitu kasih Kristus. Ya, kasih Kristus. Oke, Ya. saudara mari bersama-sama kita baca Injil Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34. Firman Tuhan berbunyi demikian, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara, ada seorang yang bernama Pendeta Timothy Keller, saudara, dia ngomong begini, saudara. Cinta agape itu bukanlah sesuatu yang kita mesti tunggu. Cinta agape itu adalah mesti sesuatu yang kita kejar. Saya ulangi lagi, saudara, ya, cinta agape itu bukan sesuatu yang kita mesti tunggu. Oh, sudah datang sendiri gitu mendadak, enggak, saudara ya. Cinta agape itu adalah sesuatu yang kita mesti kejar. Nah, saudara, kenapa kita mesti kejar? Ya karena ayat tadi mengatakan demikian, saudara. Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku juga telah mengasihi kamu. Ya saudara, kita diperintahkan ya untuk hidup di dalam perintah yang baru. Saudara, kalau ada perintah baru berarti ada perintah apa, saudara? Perintah lama bunyinya apa? Ayo, bunyinya apa, saudara? Gigi, ganti gigi. Iya toh. Kalau kamu bisa menghakimi saya juga bisa menghakimi kamu.
Gitu. Kalau kamu bisa menjelekkan saya juga bisa menjelekkan kamu. Kalau kamu bisa mencari-cari kesalahan saya juga bisa mencari-cari kesalahan kamu. Itu perintah lama, saudaraku. Jadi perintah lama itu adalah perintah yang saling menghakimi. Ya, saudaraku, bukan berarti itu salah. Ya, tapi dia punya pendekatan itu adalah membuat kita takut. Ya, kenapa saya lakukan ini? Karena saya takut. Takut nanti ditemukan kesalahannya. Ya, maka saya harus lakukan ini. Nah, jadi saudaraku itu dasarnya takut. Tapi kalau perintah baru nggak seperti itu. Saudaraku, perintah baru itu adalah supaya kamu saling mengasihi. Artinya apa supaya saling mengasihi? Itu dasarnya adalah Kristus sama seperti aku telah mengasihi kamu. Saya pengen tanya saudaraku, Yesus itu menghakimi nggak, saudara? Hah? Dia hanya menghakimi untuk orang ahli Taurat yang keras kepala, yang udah betul-betul kepala batu lah, saudara. Ya, memang orang-orang yang seperti ini harus diberikan semacam shock terapi seperti itu, saudara. Ya, nah sama seperti aku telah mengasihi kamu. Nah coba, saudara perhatikan baik-baik, saudara. Kalau kita membaca teks ayat ini, saudaraku, dengan teliti, coba baca yang di atasnya, sama baca di bawahnya. Yang menarik begini, saudaraku. Ayat ini itu diapit oleh dua tokoh. Yudas dan Petrus. Anda tahu siapa itu Yudas? Orang yang paling dipercaya karena dia bendahara, saudara. Ya, yang kedua Petrus. Dia adalah orang yang berani, orang yang sangat senior. Ya, jadi saudaraku, dua orang ini saudaraku adalah dua murid Yesus yang kita tahu dua-duanya ini adalah orang yang akhirnya kita ketahui mengkhianati Yesus. Betul kan? Ya, yang satu mengkhianati Yesus dengan menjual, yang satu dengan menyangkal. Begitu loh saudaraku. Nah, saudaraku, di tengah-tengah dua tokoh inilah Yesus mengatakan sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi saudaraku, perintah ini ya, ini bukan sekedar Yesus ngomong, tapi dia praktekkan. Ya, dia lakukan gitu loh. Jadi bukan sekedar ngomong. Nah, saudaraku, kalau kita mau belajar dari Kristus, saya ingin beritahu kepada saudara, ya kita harus belajar untuk kita berinisiatif. Bukan sekedar ngomong, bukan sekedar tahu, tapi kita mengejarnya. Ya, mengejar agape itu tinggal di dalam kita, tinggal di dalam pernikahan kita. So, kalau kita tidak pernah mengejar agape itu, saya ingin beritahu kepada saudara, cinta itu pasti padam. Halo? Iya. Kalau Anda cuma hanya menunggu cinta agape itu datang, saya mau kasih tahu, pasti padam. Jangankan soal ngomong cinta agape, so, saya pengen tanya, pacaran kita berkobar-kobar nggak, saudara? Hah? Saya pengen tanya, dulu kenapa kita berkobar-kobar waktu pacaran? Coba Pak Wiyu sama istri, ayo. Kenapa dulu berkobar-kobar? Karena kejar. Ya toh, kan nggak datang sendiri Sampai gitu loh, nggak dapet. mendadak begitu loh. Iya, saya juga dulu berkobar-kobar, saudaraku, di Surabaya, saya di Malang, saudaraku, aturan sekolah saya tabrak, saudara, nggak boleh datang ke Surabaya, akhirnya diem-diem saya nyelonong, saudaraku ya. Saya orangnya pinter, saudaraku, pulang-pulang, saudaraku, pokoknya jangan lewat jam tidur, jangan lewat jam malam aja, saudaraku, saya mesti pulang nyinir masuk, saudaraku. Kenapa? Itu karena saya kejar dia, saudara. Gitu. Kalau Anda nggak kejar nggak jadi, ini pasangan nikah nggak jadi, saudara. Gitu. Kalau Anda nggak kejar nggak jadi yang namanya romantis, betul nggak? Kalau Anda nggak kejar nggak jadi pernikahan. Nah, begitu pula sama dengan cinta agape. Lo cinta agape pun juga mesti dikejar, jangan ditunggu. Ayo bilang sama kiri kanan. Ayo, jangan mesti dikejar, jangan ditunggu. 1, 2, 3 apa? Jangan dikejar. Jangan ditunggu tapi dikejar, ya. Nah, saudaraku, dikejar itu dipakai kata perintah tuh ya. Nah, saudaraku, kalau kita mempelajari kitab suci, saudaraku ya, di dalam bahasa asli gitu misalnya, saudaraku ya. Nah, kebiasaan kalau penulis itu hendak menekankan sesuatu yang sangat serius. Nah, itu biasanya dipakai berapa metode, saudaraku. Metode yang pertama itulah misalnya kalau dalam bahasa asli itu dipakai kata nominatif. Itu artinya dia menjadi subjek yang harus diperhatikan gitu, serius. Ya, atau yang kedua, kata yang sama itu diulang-ulang gitu loh. Makanya kan seringkali tadi saya ulang-ulang ya, ayo dikejar, ya bukan ditunggu, ayo ngomong lagi kan itu artinya sesuatu yang penting, sesuatu itu diulang-ulang. Ya, atau yang ketiga setelah tata bahasa dipakai grammar itu imperatif gitu loh. Ya, dan
ayat ini saudaraku dipakai kata yang sangat kuat, entolen. Yaitu wajib, perintah, begitu loh. Nah saya pengen tanya, kalau Anda diundang dalam pernikahan, boleh datang nggak? Tapi kalau Anda nggak diundang, boleh datang nggak? Boleh juga, itu cari makan namanya. Cari makan, amplop cuma kasih 5.000, dapat makannya puas banget. Ya, nah kalau kita diundang, boleh datang nggak saudaraku? Boleh. Boleh juga nggak datang? Boleh juga, paling juga nggak enak saudaraku, betul nggak? Tapi kalau Anda dapat surat undangan dari polisi, surat panggilan dari pengadilan, mesti datang nggak? Bilang sama kiri kanan, lu mesti datang. Iya, kalau enggak ada konsekuensinya. Nah sama saudaraku, kalau ini adalah sebuah perintah, kenapa kita mesti taati? Karena ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa saudaraku? Kasih agape itu mati. Iya, ya, kasih agape itu tidak akan tinggal dalam diri saudara. Ya, kasih agape itu akan menjadi dingin. Makanya kita mesti kejar. Dan kita bisa mengejarnya. Kenapa saudara? Karena Yesus yang sempurna, yang ganteng, yang cantik, ya, dia itu yang pertama mengejar kita. Amin saudara. Nah sekarang kita belajar lebih lanjut saudara ya, bagaimana kita mempraktekkan kasih agape ini. Kita mengejar kasih agape ini. Ya sebagaimana Kristus ya mengasihi kita saudara. Yang pertama adalah menerima tanpa syarat. Yuk sama-sama kita katakan apa saudara? Menerima tanpa syarat. Saya ingin katakan kepada saudara, kalau Anda tidak lakukan perintah ini, kalau Anda tidak menerapkan prinsip ini, saudara, kasih itu akan menjadi dingin. Ya, pasti menjadi dingin, saudara. Ya, nah, saudara, mari bersama-sama kita baca ayat ini, saudara, Roma 15 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Soalnya kalau kita membaca dalam ayat ini, soalnya memang ayat ini untuk jemaat. Ya, tapi berlaku nggak untuk pernikahan? Saya pengen tanya, yang namanya keluarga itu juga jemaat nggak saudara? Kan firman Tuhan berkata 2 atau 3 orang berkumpul dalam aku, di situ aku ada. Gitu. Jadi memang jemaat itu bukan kumpulan besar saja, saudara, tetapi yang namanya keluarga itu juga jemaat. Dan buat saya suatu jemaat kecil ini lebih penting daripada sebuah jemaat yang besar. Karena suatu jemaat yang besar ini adalah bentukan dari jemaat-jemaat yang kecil ini yang namanya keluarga. Nah, keluarga itu suatu adalah sel-sel dari gereja yang besar. Dan Anda tahu yang namanya sel itu ada yang namanya sifat pembawaan yang namanya DNA. Betul nggak Sob? Ya kalau Anda seorang dokter, Anda pelajar biologi, yaitu ada yang namanya DNA. DNA itu adalah sifat pembawaan. Jadi sel itu sehat atau sel itu sakit, sel itu rusak atau sel itu bagus, itu tergantung DNA-nya. Dan buat saya begini saudaraku, DNA dari sebuah keluarga itu bukan anak, tapi hubungan suami istri. Jadi apa yang ada dalam hubungan suami istri itu adalah DNA. Ya, kalau sel itu mau menjadi sebuah sel yang sehat di dalam konteks cinta atau kasih agape, saudaraku, maka hubungan suami istri itu harus menjadi sebuah hubungan yang memperjuangkan kasih penerimaan tanpa syarat. Nah, saudaraku, jemaat Roma, saudaraku, adalah sebuah jemaat yang memang terdiri dari jemaat yang senior dan junior. Sama lah kalau di GSK di sini juga ada ya. Oke, di sini saya lihat sih wajahnya wajah senior semua nih. Iya, yang juniornya ada nggak sih ya? Oh cuma hanya gitu doang. Oh itu mah anaknya Pak Wihu. Dari ketawanya kelihatan tuh. Mirip Pak Wihu ya. Itu junior saudaraku ya. Jadi begini saudaraku, itu ada jemaat junior dan ada jemaat senior. Nah, jemaat junior ini saudaraku adalah jemaat yang memang waktu dia bertobat, dia masih belum masih belum dewasa di dalam iman. Ya, masih belum ada banyak perubahan-perubahan secara tradisi. Ya, mereka masih menganut tradisi yang lama. Begitu loh. Ya. Dan saudaraku di sini dalam konteks ini saudaraku Paulus meminta agar jemaat-jemaat yang senior itu jangan menghakimi. Gitu loh ya, jangan menghakimi. Ya, jangan merasa bahwa dirimu tuh lebih hebat. Ya, artinya jadilah mentor. Ya, jadilah orang yang bisa, yuk ini masih junior nih.
Yuk kita bantu ya bagaimana supaya yang junior ini bisa bertumbuh begitu loh. Ya, bukan itu saja saudaraku ya, bahwa mereka yang junior dan senior ini kadang-kadang itu adalah orang Yunani ya, atau orang Kristen non Yahudi, dan ada orang Yahudi. Waduh saudaraku, Yahudi sama non Yahudi itu saudaraku chemistry-nya jauh banget. Ya, sama lah kalau kita orang Tionghoa misalnya menikah sama orang Papua, jauh banget saudaraku ya. Itu kebiasaan tradisi, apalagi orang Jogja misalnya menikah sama orang Batak, jauh banget nggak saudaraku? Jauh banget, yang satunya garang, yang satunya halus. Waduh, beda banget saudaraku. Ya, jadi saudaraku, di dalam ayat ini ya, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita tentang Kristus. Ya, sama seperti Kristus. Saudaraku, saya pengen tanya, Kristus itu bisa menerima nggak kelemahan orang lain? Oh, dia bisa terima, saudara. Ya, dia menerima Sakius yang notabene-nya saudaraku itu dianggap sebagai pengkhianat bangsa, ya kan? Dia bisa menerima anak kecil, ya. Dia bisa menerima, ya, tanpa harus menghakimi orang-orang yang seperti itu, saudaraku. Orang-orang yang seperti itu mesti dirangkul. Nah, kasih yang seperti inilah yang kita mesti praktekkan dalam hubungan suami istri. Maksud saya begini, saudaraku, kalau Anda tidak bisa mempraktekkan kasih ini dalam hubungan suami istri, yuk bagaimana bisa mempraktekkan itu di luar? Kalaupun bisa, yang terjadi apa saudaraku? Itu namanya munafik. Ya, itu namanya munafik, saudara. Ada loh. Hah? Apa tuh? Ya, Ada kalau ya? di gereja gitu, wah ramah, baik sama semua orang, sama istri sendiri Aduh, enggak. iya, dulu saya begini. Sebenarnya pengen ngomongin saya ini, saudara. Gua dulu kalau saya khotbah, semua orang saya pada melototin, buka telinga lebar, tapi saya paling takut kalau istri saya datang. Bener, apalagi dulu di depan, saya nggak pada dilihat dia, lihatnya kiri kanan. Karena yang paling tahu adalah istri saya tentang kehidupan saya. Jadi kita kembali lagi, ya. Begini, kita mesti menerima apanya? Menerima perbedaannya. Misalnya kekurangan dan kekuatannya, ya, temperamennya, karakternya. Anda tahu nggak? Ini saya buka rahasia nih, ya, tentang istri saya. Saya ini, kalau dalam kehidupan di dalam pelayanan, khotbah misalnya begitu. Saya ini orang intim loh, saudara. Orang intim tuh ngomongnya bisa kesana kesini, saudara. Dan hangat begitu. Kalau istri saya tuh catatan lengkap banget, detail. Saya kalau baca begini, mati saya, saudara. Kayak pidato begitu, saudara. Tapi dia bisa, saudara. Saya nggak bisa, saudara. Ya saya biasa, Yen, tolong kasih bahannya kayak apa gitu ya. Oke. Tahu garis besarnya, nanti aku ngomong panjang lebar. Ya, dan biasa orang intim punya kelemahannya, saudaraku. Waktunya kepanjangan. Karena ngomongnya nggak habis-habis begitu, saudaraku. Nah, saya orang intim di dalam pelayanan. Dia orang cermat. Coba saudara bayangkan kalau di gereja, saya orang intim banget, saudaraku. Sementara orang cermat dia, saudara. Ya, waduh nggak enak banget, saudara. Kadang-kadang saudara jemaat bilang begini, pendeta Hengki mah beauty. Yang debisnya dia, saudara. Ya, apalagi kalau dia tuh cermat, aku kadang-kadang suka, ini mesti diberesin. Waduh, jadi banyak orang tuh takut kalau ketemu semu. Tapi paling enak ketemu saya. Iya toh. Nah sekarang kalian begini, ini mesti pertentangan nggak? Nggak perlu. Coba kalau dua-duanya orang cermat, dua-duanya nggak mau ditanya sama jemaat, jemaat juga kesel datang berduanya. Maksudnya begini, ya, ada yang cermat, ada yang koreksi, ada yang kasih pengobatan. Yang pengobatannya saya. Dia yang suka cermatin, saya yang benerin. Saya membalut lah begitu loh. Nah itu dalam pelayanan. Ya, apalagi ya, kalau misalnya dalam tekanan, tadi betul tuh kata itu, macan muda, saudara. Saya tuh kalau tekanan itu dominan. Nah sementara dia kalau dalam tekanan juga dominan. Israel sama Iran, saudara. Udah terjadi pertempuran, meledaklah, saudara. Ya itu bisa, dulu mah udah kacau banget lah, saudara. Ya dulu, ya. Yang namanya kata cerai, segala macam. Wah itu udah simpang siur lah. Ya di dalam percakapan kami. Itu karena kami sama-sama dominan, saudara. Kalau di dalam tekanan. Nah kalau dia di rumah dalam sehari-hari, dia orangnya cermat. Ya saya orangnya stabil, atau stabil ya. Kalau saya sampai rumah itu pengennya duduk, diem, ke kamar, cuek.
taruh sepatu di mana terserah gue. Dia nggak bisa, saudaraku. Saya taruh sepatu di meja makan. Dicerewetin sama dia, saudara. Masa di meja makan? Bukan di meja makan, maksudnya di bawah meja makan. Dicerewetin sama dia, padahal tuh dia bawa meja makan, saudaraku. Ya kadang-kadang pengen masuk nih, buka dulu sepatu di depan. Aduh, gue pengen tenang-tenang sampai rumah. Udah dicerewetin dulu di depan pintu, saudaraku. Waduh, dulu saya melihat, saudaraku, ini kayak musuh, saudaraku. Ya ini perbedaannya kayak musuh. Ya ini musuh yang mesti dihilangkan. Kayak Israel menghilangkan Iran begitu loh. Ya kan nggak bisa, saudara. Dia istri, saya suami. Nah saya harus belajar untuk mencapai sebuah titik kompromi yang terbaik. Ya, dalam dominan, saudaraku ya, saya belajar. Kalau dalam tekanan, saudaraku ya. Aduh, enggak, gue jalan dulu ya, keluar deh. Ya, dia marah-marah gitu ya. Nanti dalam waktu yang tenang, udah gue balik lagi. Dia udah baik, aku juga udah baik gitu loh, saudaraku ya. Ya udah, aku minta maaf, dia juga minta maaf, begitu loh. Nah karena dia cermat, saudaraku, sehari-hari, saya jadi belajar, saudaraku ya, untuk ya cermat juga sih. Jadi saya diperkaya dalam soal kecermatan dari dia. Dan dia belajar untuk cuek juga dari saya. Yaitu kadang-kadang kalau di dalam pelayanan, kalau di rumah begitu ya, anak-anak bikin jengkel dan semua, dia tuh kan kadang-kadang sering ngomong gitu ya. Dia bilang, lu enak banget sih. Lu enak banget sih. Ya makanya lu belajar dari gue, cuek aja lu ngapain. Iya toh? Nah gini, saudaraku ya, memang pada satu titik tertentu ya, kita itu gak bisa mengubah pasangan kita. Betul gak, saudara? Ayo ngomong yang kenceng lah, betul. Iya, yang baru menikah belum banyak ketemunya. Nanti kalau dalam sebuah perjalanan makin banyak nanti ketemunya. Gitu? Nah disitulah kalian butuh yang namanya mengejar kasih agape. Kasih yang tanpa syarat itu. Kasih yang menerima apa adanya. Ya, supaya pernikahan itu ya semakin lebih hangat. Ya, ingat saudaraku, kalau kita menunggu yang namanya kasih agape dan kita tidak mengejarnya, kasih itu akan menjadi padam. Nah, saudara, saya akan membacakan satu kalimat yang sangat bagus sekali dari seorang yang bernama Michael Christion. Ini anak rohani saya, saudaraku ya. Dia di GBI Gibeon, saudaraku. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kita tidak akan mampu mencintai pasangan kita dalam kondisi terburuknya sebelum kita memahami bahwa Kristus telah lebih dahulu mencintai kita dalam kondisi terburuk kita. Jadi begini saudaraku, kekuatan kita untuk mengejar cinta itu tergantung bagaimana kita melihat dan kita mengalami bagaimana Yesus mengejar Anda lebih dulu. Yesus menerima Anda lebih dulu. Yesus menghargai Anda lebih dulu. Kalau Anda tidak pernah mengalami kasih karunia ini, Anda akan susah untuk berkasih karunia kepada pasangan Anda. Ya? Yang kedua, saudara, bagaimana kita mempraktekkan kasih agape, kasih Kristus ya di dalam mengasihi pasangan kita. Sehingga kasih kita adalah kasih yang tidak akan padam. Yang kedua yaitu mengampuni tanpa batas. Katakan sama-sama, mengampuni tanpa batas. Ya, tadi menerima tanpa syarat. Ya, sekarang mengampuni tanpa batas. Kita baca ayatnya, Kolose 3:13. 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya, sama seperti Tuhan telah mengampuni kita, maka perbuat juga demikian. Ya, saudara, Tuhan mau kita mempraktekkan ini di dalam hubungan kita dengan sesama, termasuk juga dengan pasangan kita. Seperti Tuhan telah mengampuni saya juga harus mengampuni pasangan saya. Saudara, kematian Kristus di atas kayu salib itu mengampuni semua dosa dan pelanggaran kita. Setuju? Semua. Katakan semua. Enggak sebagian. Ya. Semua. Artinya apa? Tidak ada dosa atau pelanggaran yang seburuk apapun yang Tuhan enggak ampuni. Ya. Tidak ada perkecualian.
Tuhan ampuni semua, enggak ada kecuali yang ini enggak. Semua Tuhan ampuni. Tidak ada dosa sebanyak apapun yang Tuhan enggak sanggup ampuni. Berapa banyak dosa kita? Banyak. Tuhan ampuni semua enggak? Semua. Ya. Tidak ada dosa yang sesering apapun kita lakukan yang Tuhan tidak mau ampuni. Berapa sering kita melakukan dosa? Sering enggak? Sudah melayani Tuhan masih sering enggak? Tuhan ampuni enggak? Ampuni. Seperti itulah kita mengasihi atau mengampuni pasangan kita. Ya, ada suami istri yang mengatakan, kali ini aku gak bisa mengampuni, gak bakal seumur hidup, gak bakal. Kita sudah bertentangan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, Tuhan mau kita mengampuni pasangan kita seberapa buruk yang dia lakukan. Tuhan mau kita mengampuni pasangan dia seberapapun banyak kesalahannya kepada kita. Tuhan mau kita mengampuni pasangan kita seberapapun sering dia menyakiti kita. Nggak gampang ya? Nggak gampang ya? Oke, karena kita manusia yang sangat terbatas, makanya kita nggak mungkin melakukan ini kalau kita nggak lebih dulu memahami bahwa Tuhan sudah mengampuni kita begitu besar, begitu banyak. Ya, kita nggak bisa memberikan sesuatu yang kita nggak punya, tapi kita bisa mengampuni pasangan kita karena Tuhan. Kita sadar Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Berapapun banyak dosa kita, berapapun jahat perbuatan kita. Ya. Nah, saudara, coba kita sekarang saya kasih kesempatan untuk kita evaluasi ya. Apakah saya sudah menyakiti pasangan saya? Ya. Apakah sebaliknya, apakah saya juga sudah disakiti oleh pasangan saya? Ya, kadang-kadang banyak suami istri, enggak aku nggak pernah menyakiti dia gitu ya. Aku selama ini kasih uang belanja ke dia, nggak pernah enggak gitu ya. Aku juga nggak pernah pukulin dia, aku juga nggak selingkuh gitu kan. Tapi saudara sadar nggak bahwa kesalahan kita seringkali kita nggak sadari bahwa kita sudah menyakiti pasangan kita. Ada banyak sikap-sikap, perkataan dan perbuatan kita yang mungkin ya buat kita nggak apa-apa gitu ya, tapi ternyata pasangan kita tersakiti. Ya, kita kan diminta untuk mengampuni. Nah, coba saya mulai dari istri dulu ya. Coba istri-istri jawab iya atau enggak, tapi dalam hati aja sambil hitung gitu ya. Dari 10 hal yang melukai suami, berapa banyak engkau melakukannya? Ini 10 loh, aku sebenarnya ada 1000 pertanyaan. Ya, ini hasil dari survei ya. Ya, sebetulnya banyak, tapi cuma 10 ini aja deh ya, yang istri-istri hitung. Suami-suami juga boleh ngitung. Nanti cocok-cocokan sama istri, apa pasangannya sama istrinya ya. Jangan-jangan istri cuma 3, suami 5 gitu ya. Nggak, artinya ada 2 yang kamu nggak sadar bahwa kamu sudah nyakiti saya. Oke, setuju? Ya pakai jari aja ya. Oke, yang pertama ya. Hal yang melukai suami adalah menggosipkan suami. Ngomongin kelemahan suami, kekurangannya sama temen, sama mertua, sama sesama ipar ya, sama ya siapa aja ya, ibu-ibu kalau ngumpul gitu kan sering topik yang paling hangat kan ngomongin suami kan. Ya, suami gua gini, suami gua juga begitu ya. Suka gitu enggak? Ya. Ya, selanjutnya merendahkan kepemimpinan suami. Ya. Tidak menghargai keputusannya. Suami bilang, kayaknya enggak, gua diam-diam aja ya. Membelokkan ya. Enggak. Ada yang terang-terangan, enggak gitu ya. Itu istri yang dominan biasanya ya. Tapi ada juga yang pakai cara yang lembut ya, yang suami enggak berasa ya.
Suami mau bilang, yuk kita pergi makan nasi Padang. Jangan, kamu itu kolesterol. Ya. Apa dong? Ya, ya udah kalau gitu makan bakmi deh. Ya, kamu kan ada gula darah gitu ya. Makan steak mahal gitu. Makan apa? Chinese food bosen. Terus makan apa dong? Nah, istrinya bilang, makan di situ yuk. Gitu ya. Akhirnya suami ya udah ikutin kamu. Kayak gitu nggak? Tanpa sadar kita sudah membelokkan ya. Akhirnya suami ya udahlah ikutin istri. Padahal suami yang jadi kepala ya. Nah, itu baru hal-hal kecil. Dan dalam banyak hal istri itu pinter banget memanipulasi suaminya. Supaya mengikuti apa kata dia. Caranya macam-macam. Ada juga yang pakai apa? Pakai cara diemin ya. Suami ngomong didiemin terus ya. Terus suami kenapa dia ya? Diajak ngomong jawabnya melengos itu. Kenapa sih? Ya, baru oh iya tadi ya udah ikutin dia daripada ribut. Ya kan? Atau kalau yang cermat itu biasanya saya ya. Kalau suami ngomong saya langsung kasih banyak argumen. Gini sampai suami saya iya ya. Kayaknya punya kan betul deh. Nanti dia ikutin saya. Lihat ya, istri nggak menghargai kepemimpinan suami. Ya, jadi istri, apalagi kalau istri yang pinter, ya, duitnya lebih banyak, gajinya lebih tinggi, ya, terus lebih smart, gitu ya. Banyak suami yang, banyak istri yang merasa kalau saya lebih pinter ngapain suamiku yang mimpin. Ya kan? Lebih baik saya daripada dia, gitu kan? Apalagi kalau ada suami yang udah istrinya pinter, suaminya diem ya, cuek, suaminya sabar ya, suaminya manut aja ya, suaminya flekmatik stabil. Nah, itu istri yang itu istri akan mengambil alih. Nah, itu ya. Atau serba ngatur, suami pun diatur gitu. Nah, ini ternyata itu melukai suami. Ya. Catatan pinggir aja, sobat, catatan pinggir ya. Suami itu diciptakan oleh Tuhan, itu adalah sebagai kepala. Ya, kepala itu artinya dia yang pertama kali diciptakan sebelum Hawa itu ada. Iya toh? Nah, ketika sebelum Hawa itu belum ada, saya pengen tanya, keputusan siapa yang buat? Adam. Gitu. Kasih nama binatang siapa? Adam, iya toh. Jadi segala sesuatu itu Adam yang memutuskan, dulu belum ada penolongnya. Nah, begitu loh. Jadi maksud saya begini, Soku ya, istri-istri perhatikan baik-baik ya. Jangan sampai nanti suamimu ya akhirnya dia serahkan kepemimpinannya kepada Anda. Ya, nanti suami itu akan menjadi sesuatu yang aneh gitu kalau nggak ambil kepemimpinan. Ya, oke. Ya, jadi merendahkan kepemimpinan suami ya. Terus mengoreksi suami dengan kata-kata yang tajam, nyelekit, ya. Terus mengontrol keuangan suami secara berlebihan. Ya, suami udah kasih semua gajinya, terus suami dijatah gitu ya. Dikit banget sampai suami juga, saya pernah gitu ya, kita sesama temen ya. Berapa dikasih istri? Cuman 500.000 untuk 1 bulan. Saya ngitung kok pergi ke kantor semakan siang 25 hari gimana ya, cuman 20.000 gitu ya. Belum parkir, belum ini ya. Pelit banget sama suami. Nah ya. Terus apalagi membandingkan suami sama suami orang. Nah, lihat tuh si Anu ya, kalau ulang tahun, istri ulang tahun tuh dikasihnya cincin berlian gitu ya, dibeliin mobil. Dia nggak minta sih dibeliin mobil, enggak, cuman ngomongin suami orang aja ya, supaya suami kesindir, suka nyindir suami gitu ya. Cuek terhadap penampilan fisik ya, udah terserah mau
pakai seperti apa terserah ya, itu kan badan-badan gue gitu ya, cuek. Terus apa lagi? Tidak bersyukur atas apa yang dilakukan suami, komplain terus. Suami lakukan apa dikomentarin terus. Kayaknya suami itu gak ada yang benar gitu loh. Apapun yang dilakuin selalu ada yang kurang. Ya, nggak pernah terima kasih. Ya, komplain dulu. Terus tidak mendengar nasihat dan peringatan suami. Ya, suami ngomong dicuekin, suami ngomong selalu dibantah, suami ngomong selalu didebat. Pokoknya ngomong apapun suami kata pertama dari istri no, enggak. Gitu. Terus tidak peka dan dalam merespon kebutuhan seksual suami. Ya, jadi kalau suami minta dilayani alasannya segabruk. Capek lah, lagi menstruasi lah, lagi nggak mood lah, ya. Nah, coba dari 10 ini, oh masih kurang ya. Mengungkit-ungkit kesalahan suami. Suami udah minta maaf berkali-kali, masih diomong terus kesalahannya. Masih diulang terus ya, masih diingetin terus kesalahannya. Ayo silakan, ibu-ibu sudah? Sudah hitung berapa kesalahanmu sama suami? Wah Pak terlalu terang-terangan ini. Coba istrinya kasih tangannya ke suami, suami kasih tangan ke istrinya berapa? Coba. Nggak berani ya, soalnya takut berantem di rumah. 11 malahan. Oke, sekarang 10 hal yang melukai istri. Ya, gagal mengutamakan istri. Ya, nah saudara, saya selalu punya prinsip dan pelayan begini, Soku ya. Dalam kesibukan apapun, ya buat saya ini adalah merupakan sebuah prinsip, ya mengutamakan istri. Kalau istri itu nggak diutamakan, Soku dia akan terluka. Di gereja kami, Soku ya, itu para pemimpin, ya mereka kalau misalnya pengen cuti atau pengen keluar dari pelayan, kadang-kadang ada yang bisa begitu ya, tiba-tiba tengah jalan pengen keluar, saudara. Ayo ada atau tidak ada di sini? Oh ada rupanya. Saya pikir cuma di GKBJ aja, tiba-tiba ada di sini. Nah kalau di gereja kami, Soku ya, kalau dengan alasan lain, Soku, saya akan berargumentasi dengan hebat. Tapi kalau alasan begini, Pak, istri saya cemburu sama gereja. Waduh, ya Pak, istri saya cemburu sama pelayanan yang saya lakukan. Waduh, saudara, saya nggak berani ngomong, saudara. Ya, seorang suami itu harus menjadi penyembuh bagi seorang istri. Biasa saya izinkan untuk dia cuti. Ya, untuk dia belajar mengutamakan istri. Ada dalilnya nggak, saudaraku? Ada. Ya, firman Tuhan ngomong apa, saudaraku? Hai suami, kasihlah istrimu. Iya toh? Firman Tuhan ngomong apa lagi, saudaraku? Misalnya, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, bukan bersatu sama pelayanan. Enggak ada. Apalagi bersatu sama sekretaris, enggak ada, saudaraku. Ya bersatu sama istrinya, nah, gitu saudaraku ya. Jadi itu istri itu mesti diutamakan ya. Termasuk dengan hobi ya. Oh, hobi. Sama pekerjaan. Dulu dia pernah marah sama saya, marah besar, saudaraku. Malah saya nggak pernah selingkuh sama perempuan lain. Saya selingkuh sama catur. Wah, kalau main itu bisa berjam-jam. Saudaraku, istri dia bilang, lu kawin aja sama catur sana. Dulu. Ya dulu, saudaraku ya. Nah, yang kedua, tidak menjadi pemimpin bagi keluarganya. Nah, pria-pria, dengar baik-baik. Siapa yang suka begini ya? Kalau anaknya nanya, Papa, aku mesti sekolah di mana? Jawabannya apa? Bagus Bu, nggak apa-apa, ini keterbukaan. Iya, kalau misalnya Mama, Papa, aku boleh ikut retreat nggak? Jawabannya apa? Iya terus, tanya Mama terus. Nanti Mama, nanti saudaraku gini ya, saudara akan membuat istrimu terluka. Akan terluka. Bukan saja terluka, nanti saudaraku jangan kaget, nanti akhirnya istrimu jadi pemimpin. Jadi saudaraku kalau Anda terluka karena Anda tidak dihargai kepemimpinan, Anda mesti evaluasi diri. Karena seringkali banyak dalam soal keputusan-keputusan kita serahkan kepada istri. Ya, nah, suami harus ambil keputusan, ambil kepemimpinan. Ya tapi bukan dengan sewenang-wenang, ya tanya sama istri sebagai penolong gitu loh ya. Oke baik, yang ketiga adalah membandingkan istri dengan wanita lain. Gitu ya, apalagi kalau misalnya saudara ya, kalau Anda melihat ini pelayanan, dia tuh larinya lebih bagus dari kamu, janganlah saudara, jangan. Ya,
narinya kamu tuh kurang bagus ya kalau di mimbar. Ya jangan banding-bandingkan istrimu dengan orang lain. Ya, bilang sama kiri kanan, istriku adalah orang yang paling terbaik. Ya. Oke. Lalu yang ketiga adalah tidak memperhatikan hal-hal yang kecil. Nah, ini saya banget nih, Saudara. Karena saya tuh tipenya cuek kalau di rumah. Ya, hal-hal yang kecil kadang-kadang saya nggak perhatikan. Ya, itu yang membuat dia akhirnya menjadi gampang terluka. Ya, mengoreksi istri di depan umum. Ya, meremehkan pendapat istri. Ya, jadi suku tadi saya katakan begini, kita walaupun sebagai pemimpin, istri itu ingat dia penolong. Nah, sebagai penolong dia berhak untuk memberikan masukan-masukan kepada kita. Ya, jadi kalau seorang suami ya tidak mendengarkan kepenolongan istri, ya Anda bukan saja melawan, akan natur dari istrimu yang sebenarnya terbaik buat Anda, tapi Anda bisa melukai pasanganmu. Ya, oke. Selanjutnya adalah gengsi, minta maaf. Nah, ini laki-laki banget, saudaraku ya, laki-laki banget. Ya, siapa di sini? Pria-pria yang gengsi minta maaf. Kadang-kadang pria begini, saudaraku ya, lebih suka beliin dia baju, ajak makan, daripada minta maaf loh. Betul enggak? Enggak juga. Ya bagus, kalau enggak juga bagus, berarti sudah ada pemulihan. Ya, jadi pesan saya begini, saudaraku ya, kalau Anda salah udah minta maaf. Setelah minta maaf baru ajak makan. Ya toh? Jadi kalau Anda salah, Anda ajak makan, itu namanya apa? Nyogok. Makanya nyogok gak pernah selesai, saudaraku ya. Karena Anda belajar di hubungan suami istri gitu ya. Selanjutnya adalah kasar. Ya, pria itu kan memang punya kekuatan fisik lebih besar daripada wanita ya. Yaitu kita kasar ya. Apalagi berpihak kepada keluarga asal. Ya. Body shaming. Ah, ini saudaraku ya, body shaming. Ya, mama gitu ya. Kenapa sih berat badan kamu naik? Itu body shaming. Kita bilang pada fakta tapi itu body shaming. Kadang-kadang kita mesti bijak, saudaraku ya. Kalau saya biasa ya, kalau kasih masukan ke istri, Yen, wih, tubuhmu sudah turun berat badanmu loh. Wah, seneng kan saudara? Kalau lebih turun lagi lebih bagus. Kadang-kadang perlu bijak. Daripada, Yen, berat badan kamu naik loh, kan gak enak saudara didengarnya. Oke, itu namanya body shaming, saudara ya. Baik. Oke, ya ini baru 10 hal ya. Nah, suami yang mana? Belum tadi kan istri. oh iya. Ayo. Ya, suami-suami Berapa? ada? Istri. Tanya istri dulu. Istri berapa? Suami. Ada berapa? 13. Wah, makanya, ini kan lebih dari 10.000 kali saudara. Ya. Nah, 7. ada yang di sini nggak ada sama sekali. Nggak ada ya, semua ya. Nah, artinya apa? Sadar atau nggak sadar kita bisa melukai pasangan kita. Ya, sadar atau nggak sadar kita bisa melukai pasangan kita. Makanya Tuhan mau kita sebagai pasangan mau belajar untuk apa? Mengampuni dan minta diampuni. Ya, Tuhan mau kita mengampuni pasangan kita semuanya. Jangan dikecuali-kecualikan. Ya. Ada istri yang bilang, aku bisa ampuni kamu kalau kamu cuman telat jemput aku dari gereja. Tapi aku gak bakal mengampuni kamu kalau kamu selingkuh. Ya. Aku gak bakal ngampuni kamu. Jadi ada selalu perkecualian. Nah saudara, Tuhan mau kita mengampuni semuanya. Kok enak? Ya emang. Ya, kata-kata hendaklah kita mengampuni ya, sabarlah seorang pada yang lain, itu bicara pakai kata yaitu ini. Ampunilah itu pakai kata karisomai. Ada kata karis. Karis itu artinya anugerah. Anugerah itu artinya sesuatu yang kita berikan kepada orang yang enggak layak menerimanya. Jadi ketika kita sedang mengampuni seseorang, kita sedang memberikan sesuatu yang sebetulnya dia nggak layak terima. Sama seperti Kristus juga berikan pada kita. Kita layak nggak sih diampuni? Kita layak nggak diselamatkan? Nggak layak. Tetapi Kristus mengampuni kita. Makanya seperti Kristus sudah mengampuni kita, memberikan kita anugerah, kita juga beranugerah kepada pasangan kita. Nah saudara, sekali lagi dengan kekuatan kita sendiri
mungkin kita bisa melakukannya. Makanya kita selalu apa? Ingat akan pengampunan yang Tuhan sudah berikan lebih dulu kepada kita. Kalau kita rasanya nggak mampu, minta Tuhan mampukan. Ya. Dan kita minta jalani prosesnya untuk kita sembuh. Memang waktu kita mengampuni nggak saat itu juga terus kita sembuh. Mengampuni itu adalah mulai dari sebuah keputusan karena kita taat sama Tuhan. Tuhan perintahkan kita ampuni, baik Tuhan. Yes, aku taat. Walaupun hatiku masih sakit. Saya mau kita tanpa syarat. Kasih yang mengampuni pasangan kita tanpa batas. Dan kasih yang memberi yang terbaik. Memberi tanpa pamrih. Kalau engkau merasakan, aduh susah Tuhan, sulit Tuhan. Tapi ingat, Tuhan sudah melakukannya lebih dulu buat kita. Kalau kita merasa begitu sakit melakukannya, ingat Kristus juga melakukannya tidak mudah buat kita. Siapa di antara Bapak Ibu yang kau sudah dengar kebenaran hari ini dan kau berkata, Tuhan, aku butuh Engkau. Mampukan saya untuk mempraktekkan kasih ini kepada pasangan saya. Bukan kasih romantis, tetapi sebuah kasih yang Kristus sudah berikan pada saya. Dan saya akan melakukannya juga dengan kekuatan dari Kristus. Kalau itu doamu, boleh taruh tangan di dada. Tuhan, ini saya, mampukan saya melakukan firman hari ini. Bapa di surga, Engkau melihat setiap tangan, setiap hati. Kami sadar betapa kami ini terbatas. Kami ini sungguh orang-orang yang mudah sekali. Kasih kami menjadi dingin dan padam kepada pasangan kami. Tapi hari ini kami sekali lagi dibukakan oleh kebenaran firman. Bahwa Yesus, Engkau sudah melakukannya lebih dulu buat kami. Kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan kasih Kristus sekali lagi menghangatkan hati kami. Sekaligus memenuhi hati kami. Sehingga kami mampu menerima pasangan kami tanpa syarat. Kami mampu mengampuni kesalahan pasangan kami tanpa batas. Dan kami mau bersedia untuk memberikan yang terbaik tanpa mengharapkan imbalan apapun. Tuhan tolong kami. Ini doa kami. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati. Ada tanya jawab? Oke, kita punya waktu sampai jam 1. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau tanya. Oke, waduh. Tanya boleh, tapi harus yang gampang. Kalau susah saya minta Pak Wihu yang jawab. Oke, silakan Pak, silakan. Mungkin kasih ini. Mic-nya mana? Aku bukan tanya ya, cuma sedikit komentar. Dari apa yang disampaikan tadi itu, ada satu hal yang saya tangkap, ini menurut saya pribadi ya, yaitu tentang teladan Kristus, yaitu kata mengosongkan diri. Mungkin kalau Alkitab ada kan mengosongkan diri kan. Mengosongkan diri ini dalam perspektif Alkitab itu, Yesus itu waktu di manusia punya kuasa kan, dia untuk melawan ya kan, tapi dia melepaskan kuasa itu. Nah dalam hal mengosongkan diri ini dalam satu keluarga, suami dan istri itu hal yang penting. Suami kepala keluarga, istri sebagai penolong, masing-masing punya kuasa, punya hak dan punya kewajiban. Semakin tua, semakin berumur, egoisme semakin tinggi. Bahkan kalau sampai jabatan makin tinggi, uang makin banyak, kuasa masih lebih tinggi. Nah ini butuh mengosongkan diri. Akhirnya di mengosongkan diri dalam hal ini, sebuah keluarga itu, masing-masing pribadi itu, kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, memahami kekurangan dan kelebihan pasangan kita.
Kemudian kita bisa saling menolong, mengampuni, termasuk mengampuni juga kan, itu mengosongkan diri kita juga. Akhirnya kita tuh egoisme kita tuh kita hapus, akhirnya ampuni kan. Jadi kata mengosongkan diri ini dalam keluarga itu penting buat saya itu. Suatu teladan contoh, dan hal yang ujung-ujung dari sebuah keluarga itu, suami dan istri adalah anak. Suami dan istri itu adalah sebuah lakon yang ditonton oleh anak ya kan. Anak sangat sensitif melihat orang tuanya seperti apa. Wah, bapak gua tukang selingkuh nih, misalnya gitu kan. Wah, ibu gua nih uang jajan mulu atau maksudnya belanja mulu dan sebagainya, tahu dia. Walaupun mungkin tidak dikatakan. Nah ini dalam hal ini suami dan istri itu hakikat mengosongkan diri itu harus diterapkan pada masing-masing. Sehingga anak pun melihat orang tuanya itu sebuah teladan seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Termasuk orang tua pun berkorban untuk anaknya, kepentingan anaknya, sekolah dan sebagainya kan. Nah hal ini mungkin hal yang saya tangkap sih yang seperti ini intinya adalah seperti itu. Kata mengosongkan diri itu sangat penting sekali untuk kita suami istri. Terima kasih. Nggak ada pertanyaan ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Atau mungkin bisa sharing, berbagi gitu ya. Tadi kan contoh-contohnya pajakan dari saya. Mungkin Bapak Ibu juga ngalamin itu gitu ya. Terus Bapak Ibu mau berbagi. Ya, silakan. Nggak ada yang nanya nih, Pak. Berarti sudah boleh pulang loh. Nggak ada. Ada? Oke. 1, 2, 3. Oke ya, nggak ada. Oke, saya tutup ya. Saya serahkan kembali kepada Bapak atau Ibu. Oke. Ya, saya sebagai gembala Gereja Sedang Kristus Kelapa Gading mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hengki dan Ibu Susan yang sudah membawakan materi yang memberkati kita. Saudara, berapa orang yang merasa diberkati dengan materi hari ini? Puji Tuhan ya, kiranya Tuhan